Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Antonius Tigumaman Tarigan dari Pendidikan IPA 2020B dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teks proposal. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian dari teks proposal. Langsung saja kita bahas secara ringkas, apa sebenarnya proposal itu? Berikut adalah beberapa definisi dari proposal. Yang pertama, pengertian proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum penelitian. Yang kedua, menurut J pada tahun 2006, adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Yang ketiga, pengertian proposal menurut Hasnun Anwar adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Berdasarkan pengertian yang sudah kita dapatkan, dapat kita simpulkan bahwa proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai suatu kerja atau kegiatan. Bagian yang selanjutnya, apakah tujuan dibuatnya proposal? Beberapa tujuan mengapa proposal itu dibuat, diantaranya menyampaikan rencana kegiatan yang akan diselenggarakan, menjelaskan agenda yang akan dilakukan, memperoleh tujuan dan izin acara dari pihak yang berkaitan. Terkadang juga proposal bertujuan untuk mendapatkan dana dari pihak sponsor dan lembaga yang berkaitan. Jadi proposal di sini terkadang juga digunakan untuk mendapatkan bantuan dana dari sponsor. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari proposal. Adapun fungsi dari proposal yang disusun adalah yang pertama, melakukan penelitian yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Yang kedua, dapat diajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat mengajukan tender dari banyak lembaga. Dan yang keempat, digunakan untuk mengajukan acara kegiatan seperti membuat seminar, perayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas apakah manfaat dari proposal. Ada beberapa manfaat membuat proposal, antara lain proposal bisa menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Proposal yang selanjutnya adalah menjelaskan kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal juga dapat digunakan untuk meyakinkan donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material atau finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Secara umum, proposal dibagi menjadi beberapa jenis: proposal bisnis, proposal proyek, dan proposal kegiatan. Pertama, kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu proposal bisnis, yaitu proposal yang berkaitan dengan dunia usaha, baik perseorangan maupun kedua adalah proposal proyek, yaitu proposal yang banyak mengacu pada dunia kerja, yang terdapat serangkaian rencana bisnis maupun komersial. Bagian yang ketiga yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian yaitu proposal yang digunakan pada dunia akademik dan organisasi. Jenis proposal yang terakhir atau yang keempat adalah proposal pengajuan, yaitu proposal yang untuk melakukan kegiatan individu ataupun kelompok. Bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih struktur proposal itu. Struktur proposal secara umum ada bagian yang wajib pada proposal, antara lain yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis, metode dan waktu tempat pelaksanaan, kegiatan dan rencana anggaran. Kita akan membahas satu persatu bagian-bagian dari proposal tersebut. Bagian yang pertama yaitu nama kegiatan. Bagian ini menjelaskan secara rinci dan detail, sehingga penerima bisa mengetahui gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa kesalahpahaman. Bagian yang selanjutnya adalah bagian latar belakang. Bagian ini menampilkan apa alasan kegiatan dalam proposal harus dilaksanakan. Bagian yang ketiga yaitu tujuan. Bagian tujuan menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakan kegiatan. Bagian ini menjelaskan tujuan-tujuan dari proposal tersebut. Bagian yang selanjutnya yaitu bagian sasaran kegiatan.
Sasaran kegiatan memberikan informasi siapa saja yang menjadi sasaran oleh kegiatan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Pada bagian ini berupa waktu dan tempat pelaksanaan. Bagian selanjutnya yaitu bagian susunan acara. Pada susunan acara menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut. Bagian yang selanjutnya adalah bagian tinjauan pustaka. Pada bagian ini mengemukakan teori landasan pada penelitian yang akan dilakukan. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Bagian metode penelitian menjelaskan langkah-langkah dan metode dalam melakukan penelitian. Bagian yang selanjutnya kita membahas kaidah kebahasan pada proposal. Kaidah kebahasan pada teks proposal antara lain menggunakan istilah ilmiah, menggunakan kata kerja tindakan, kata-kata lugas, dan menggunakan bahasa yang baku. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai suatu rencana kerja. Tujuan proposal adalah menyampaikan rencana kegiatan yang diselenggarakan. Struktur proposal secara umum antara lain adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup kegiatan, kerangka teoritis, metode dan waktu tempat pelaksanaan, dan rencana anggaran. Lalu pada proposal kita perlu menggunakan kata persuasif agar proposal kita dapat diterima oleh pihak penerima proposal. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan tentang teks proposal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.